Lantas apa tanggapan Nikita Mirzani terkait penolakan JPU atas pledoinya? Padahal aku yang artis, tapi mereka yang jago acting. Suasana panas kembali mewarnai sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang mendudukan Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Bagaimana tidak, menjawab pledoi Nikita Mirzani yang dibacakan pekan lalu, jaksa penuntut umum dalam repliknya justru secara tegas dan lugas menolak seluruh pledoi atau nota pembelaan Nikita Mirzani. Tidak hanya itu, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, jaksa penuntut umum bahkan menyebut terdakwa sejak awal sudah punya niat jahat dan menyindir tim kuasa hukum Nikita dengan meminta mereka untuk belajar ilmu hukum lagi. Lantas apa tanggapan Nikita Mirzani terkait penolakan JPU atas pledoinya? Kami penuntut umum berpendapat terdakwa Nikita Mirzani melakukan penggelapan fakta hukum. Penuntut umum merubah pasal dalam surat dakwaan haruslah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Ya kan emang gitu, kalau replik dari jaksa kan ya jaksa pasti nolak-nolak. Tapi ya lucu aja sih. Iya, padahal aku yang artis, tapi mereka yang jago acting. Tapi tadi sister, kalau saya pernah Putri cantik, dia make up tebel banget. Dibilang ada niat jahat gimana? Dibilang ada niat jahat ya, dia selalu berasumsi sendiri, nggak apa-apa lah. Saya juga kaget ya. Ini jaksa seolah-olah bermasalah pribadi sama kami. Jaksa ini tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai jaksa atau pengacara negara gitu kan. Dia seolah-olah mengatakan kami belajar lagi, artinya tidak pintar, begitulah kira-kira ya. Terlepas dari penolakan JPU atas pledoinya, Nikita Mirzani justru menilai jaksa penuntut umum yang menyidangkan kasusnya kurang oke. Dan bahkan juga ia sebut banyak terlibat kasus. Lantas benarkah Nikita akan mengirimkan surat ke Presiden Prabowo untuk meminta perlindungan hukum? Selalu bermasalah, iya kurang oke. Iya, JPU Dona tuh kasusnya banyak, Putri Manurung juga ada kasus. Jaksa gue berkasus semua. Meminta perlindungan hukum ya kepada Presiden, termasuk kepada Kejaksaan Agung juga, berkirim surat ke Presiden. Jika Nikita Mirzani masih bersidang dengan tuntutan 11 tahun penjara, berbeda dengan Ahmad Zoni yang sudah harus menjalani hukuman penjara di level penjara dengan penjagaan maksimum, yakni Nusa Kambangan. Dan kini tengah heboh beredar foto Ahmad Zoni yang sudah berada dalam tahanan high risk Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam foto itu terlihat mantan suami Aris Bella itu sedang antri untuk masuk ke sel. Foto Amar sontak jadi sorotan lantaran kondisinya yang sangat berbeda dari sebelumnya, di mana kini Amar berkepala pelontos. Amar juga terlihat mengenakan seragam tahanan Nusa Kambangan berwarna oranye dengan mata tertutup serta dengan tangan dirantai. Yang juga jadi sorotan, Amar terlihat membawa jerigen air 5 liter, gelas plastik, dan selimut. Kami dari keluarga juga sangat menyesal juga ya, menyesal dan sangat iba melihat keadaan si Amar gitu kan. Ternyata kan besok mau keluar tuh, kalau salah tuh informasi ya, asimilasi Desember ya. Kan proses hukum ya itu ya. Jadi sedang
jalani proses hukum itu ya, apakah mungkin terbukti dia bersalah atau tidaknya kan di dalam lapas itu dia melakukan suatu tindakan apa itu kan. Tapi di luar penampakan Amar yang sudah sampai di Nusa Kambangan, kini juga tak kalah jadi sorotan adalah klarifikasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mas Hudi yang meluruskan bahwa Amar bukanlah pengedar dalam rutan, melainkan kedapatan memiliki 1 linting ganja saat ada penggeledahan mendadak pada Januari lalu. Lalu benarkah klarifikasi ini membuat keluarga Amar dan kekasihnya lega? Kasus masalah Amar Joni itu pada bulan Januari, ya, udah lama yang lalu. Dan ini pada saat kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh baik itu Kalapas, rutan 1 bulan 2 kali. Ditemukanlah itu 1 linting, itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkanlah kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, bahwa itu bukan peredaran. No, itu kan baru berduga loh, jangan salah, pengedar, pengepul, pecandu itu beda, baru diduga pengepul gitu. Tapi kan belum terbukti itu benar atau enggaknya, makanya saya balik lagi nanti kita tengok aja di fakta persidangan. Saya yakin abang saya bukan orang seperti itu. Saya yakin 100% Bang Amar bukan pengedar, tapi Bang Amar adalah korban. Dia kalau kita lihat ya ada waktu kita lihat ke sana waktu sebelum kejadian ini ada perubahan lah, dia ada sholat, ada apa ya kayak ada Kamis. Kita tetap mensupport. Kita tetap mensupport dari keluarga supaya kuat Amar, tegar, ya, hadapi cobaan, mungkin cobaan ya, apa teguran, cobaan. Gitu. Menepikan heboh foto Amar Zoni yang sudah berada di Nusa Kambangan. Selanjutnya, ada Cikita Medi yang meluangkan waktunya untuk quality time bersama putra semata wayangnya, Javier Raisya Aditya, yang kini berusia 6 tahun. Ditemani juga oleh sang adik, mantan penyanyi cilik itu mengajak Javier berenang. Dan inilah keseruan mereka yang diliput secara eksklusif oleh tim Silep. Halo pemirsa Silep, wah senang banget ya udah ngikutin aku. Sekarang aku nemenin Javier sama adik aku berenang. Sini sayang. Halo, seru nggak? Seru nggak? Nggak bisa. Hah? Seru nggak? Nggak bisa. Seru. Dia sebenarnya tuh takut air. Waktu di situ suka disengin sama bapaknya. Ya udah akhirnya sekarang beraninya malah sama adik aku. Dan aku juga maksudnya undang guru juga tapi lagi nggak jadwal nyari ini. Di tengah momen quality time penuh kebahagiaan bersama anaknya, kepada tim Silep, Cikita Medi juga mengungkapkan tengah merasakan kekecewaan. Karena diminta oleh sang suami, Indra Aditya, untuk mengembalikan mahar dan sejumlah harta setelah pernikahan mereka kini tengah berada di ujung tanduk dan sedang proses persidangan di PA Tiga Raksa Tangerang. Tak tanggung-tanggung, mahar tersebut berupa 25 gram logam mulia, hadiah emas dan berlian, serta DP rumah yang nilai secara keseluruhannya mencapai hampir 1 miliar. Lantas bagaimana reaksi Cikita dengan tuntutan pengembalian itu? Di saat sang suami sudah tak pernah menafkahi lagi? Benarkah jika almarhumah ibu mertuanya sempat meminta Indra untuk membaca janji dalam bentuk siga tahlik sebelum menikah yang berisi komitmen untuk selalu menafkahi, setia, dan tidak berselingkuh? Karena yang aku gugat sebenarnya satu adalah Hasanah dan nafkah anak. Simple gitu. Jadi nggak perlu drama kayak gini. Kebetulan kan suami mengajukan rekonvensi tiba-tiba di sidang ke-7 untuk mengembalikan mahar. Kan maharnya untuk hijab kabul itu kan 25 gram
Logam mulia 25 gram dibayar tunai. Nah terus habis nikah aku ada nabung 5 gram. Masa digugat lagi, itu kan tabungan aku. Cuman memang berangkasnya dia tahu gitu. Tapi kan kita nggak kepikiran dia akan seperti itu. Barulah dia memberikan aku anting berlian setiap ulang tahun. Entah itu kalung juga. DP sama angsuran. Jelas DP ini hasil penjualan dari apartemen kami berdua. Punya berdua. Kita ngomongnya berdua karena kita apa-apa berdua. Dan itu udah sepakat gitu. Dan memang aku tidak pisah harta juga. Karena aku juga melihat dia juga sosok yang kerja keras di awal. 900 jutaan itu berikut maharnya. 900 jutaan itu berikut maharnya. Seingat aku, almarhum mama mertua aku sempat mengucapkan ke aku sebelum kita menikah, jika kalau bisa nanti Indra disuruh baca sigat tahlil, di mana dia berjanji kepada istrinya akan selalu membersamai, menafkahi, dan tidak menyelingkuhi ya. Kan biasanya sigat tahlil kayak kurang lebih kayak begitu ya. Mohon maaf kalau aku salah. Tapi waktu itu almarhum mama mertua aku udah bilang, jadi kalau misalnya Cika kenapa-napa nanti sama Indra, kau bisa tuntut dia pengadilan. Kalau ngomongin sakit mah, aduh, sakit banget. Gitu loh, udah. Saya bisa bertaruh ya. Gak ada lelaki yang sekuat saya. Gak ada lelaki yang sekuat saya. Bisa bertahan menghadapi berbagai macam intimidasi, hujatan selama 4 tahun. Cacian, makian, rendahkan, sampai akhirnya kekerasan berkali-kali, dan masih bertahan selama 4 tahun.